Selamat bertemu kembali. Kali ini saya akan membahas mengenai pengaman aplikasi atau sering juga disebut fitur login. Agar suatu aplikasi atau program yang kita buat tidak sembarangan bisa digunakan oleh orang lain, maka kita perlu membuat fitur login. Dengan fitur login ini, setiap orang yang akan menjalankan program kita akan ditanya user dan password. Apabila user dan password itu tidak diketahui oleh orang tersebut, maka orang tersebut adalah orang yang tidak berhak menjalankan aplikasi kita. Sehingga aplikasi kita menjadi aman. Apabila dia mengetahui user dan passwordnya, maka dia dapat menjalankan program atau aplikasi yang kita buat. Kurang lebih kegunaan dari pengaman aplikasi atau fitur login seperti itu. Nah, sekarang rencana pembuatannya. Ini adalah user interface-nya. Jadi kalau nanti dijalankan, di layar akan keluar sebuah form yang akan digunakan untuk menanyakan user dan password. Kemudian nanti akan klik OK. Setelah OK diklik, akan diperiksa user dan passwordnya benar atau tidak. Kalau memang benar, akan menampilkan form selanjutnya yang bisa digunakan untuk mengolah data. Tapi apabila terjadi user dan password yang dimasukkan tidak sesuai, maka fitur login ini akan menolak dan memberitahukan bahwa user atau password yang dia masukkan itu salah. Kalau dia mengklik cancel, berarti dia batal menjalankan aplikasi kita. Ya, kurang lebih begitu. Nah, dari user interface yang seperti ini adalah kontrol atau tools yang diperlukan. Ya, ini tabel dari kontrol untuk membuat user interface untuk fitur login. Ya. Nah, setelah kita buat user interface dan daftar kontrol atau toolsnya, selanjutnya adalah flowchart. Kita lihat, ya, pertama mulai, kemudian pengguna aplikasi kita akan ditanya user dan password. Setelah dia masukkan user dan password yang dimasukkan itu akan diperiksa. Apabila yang dia ketik adalah admin dan passwordnya 123, maka berarti benar, ya. Ini kurang kata ya di sini. Kalau iya benar, maka form entry data yang akan mengolah data kita akan dipanggil. Tapi selanjutnya selesai. Tapi kalau seandainya salah satu salah atau dua-duanya salah, maka dia akan memberitahukan bahwa user dan passwordnya salah. Kemudian selesai. Ya. Ini kurang kata ya. Ya, saya ulang. Jadi mulai menginput user dan password yang dimasukkan lalu diperiksa, ya, harus admin, dan ini kan diartikan sebagai harus admin, harus 123. Kalau ya dia admin dan 123, maka form entry data itu akan dipanggil. Tapi bila tidak, akan diberitahukan bahwa user atau passwordnya salah. Nah, nanti ini dikaitkan dengan CMD OK. Ini yang CMD cancel, ya, untuk keluar seperti itu. Nah, ini untuk flowchartnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembuatan programnya. Untuk pembuatan programnya, tentunya kita mulai dari menjalankan program Visual Studio 2010-nya. Nah, ini udah kelihatan nih, tinggal kita klik. Oh, maaf. Ya, bukan.
ini ya. Kita jalankan. New project, Visual Basic, Windows Form Application. Ini kita kasih nama login. Kemudian OK. Nah, kemudian ini toolbox-nya kita paku. Ini pakunya ada di sini, sehingga terlihat semua kontrol yang ada di sini. Kemudian kita lihat ke user interface dan daftar objeknya. Ini labelnya ada 4, labelnya sorry ada 3. Label L. Nah, ini dia 3 ya. 1, 2, 3. Kemudian text box-nya ada 2. 1, 2. Kurang lebar. Kemudian button atau comment buttonnya juga ada 2. 1. Ini klik 1 kali lalu klik 1 kali di sini. 2. Sudah itu ya, form login udah ada ya. Kemudian tambah 1 form baru, yaitu form untuk entry datanya. Jadi setelah form login dipanggil, kita memasukkan user dan password yang benar. Kalau benar, dia akan memanggil form data pegawai. Jadi kita harus tambah 1 form. Ini cara menambah formnya ya. Project, add Windows Form lalu OK. Ini project ya. Ini add Windows Form di atas, lalu Windows Form ya, lalu OK. Bukan OK, maaf, tapi add ya. Sehingga di sini formnya ada 2 ya. Form 1 ini form login, form 2 tentunya nanti kita akan rancang menjadi form untuk entry data ya. Kita kembali ke form 1. Form 2 nya ini kita ganti namanya dulu dengan nama FRM data pegawai. Diklik ya, kemudian nah ini name FRM data pegawai. Kita kembali ke form 1. Ini sesuai dengan user interface, ada tulisan login, teksnya login ini ya. Login, enter. Nah, ini digeser ke tengah. Ini user ya, klik di sini dulu baru ketik atau langsung ketik juga boleh, karena bekas tadi kita menuliskan login, dia sudah tahu berikutnya pasti kita akan mengisi teks untuk kontrol berikutnya. Jadi nggak usah diklik ke sini juga boleh. Enter. Ini adalah password. Ini adalah OK. Ini cancel. Kemudian ini kecilkan sedikit. Ini kita pasin. Ini tadi untuk formnya kita kasih nama FRM login ya, sesuai dengan ini aja ya, sesuai dengan ini. Kita mulai dari text box dulu boleh. Ini text user, name-nya text user, text user. Ini text password. Ini cmd OK. Ini cmd cancel.
Ini FRM login. Khusus untuk text box password, agar nanti password yang diketik tidak bisa dilihat orang, maka kita harus memberikan huruf penutup atau istilahnya password karakter. Maksudnya begini, ini saya jalankan walaupun belum jadi. Kalau saya mengetik sesuatu di user, katakanlah misalnya usernya Iis, passwordnya misalnya 789. Ketika dia mengetik 789, tulisan password itu 789 itu kelihatan. Jadi kita bikin huruf penyamar untuk menutupi apa yang dia ketik. Itu namanya password karakter. Jadi kita klik di sini, cari di sini di properties password karakter. Nah, ini dia nih password karakter, ya. Nih password karakter. Yang umum digunakan orang itu bintang. Kita kasih bintang aja, tapi boleh huruf yang lain, ya. Kemudian kita coba jalankan lagi. Nah, kalau saya ketik 789, 789-nya tidak kelihatan, tertutup oleh karakter bintang. Jadi khusus untuk password text box password harus diberikan properties password karakter berupa suatu huruf yang nanti akan digunakan untuk menutup apa yang diketik, sehingga password yang diketik tidak terlihat. Nah, kemudian setelah itu, kalau kita lihat flowchart yang kita buat, nih, yang dikaitkan dengan CMD-OK adalah memeriksa apakah text box user berisi admin dan text box password berisi 123. Ya, kalau benar, maka dia memanggil form data pegawai tadi. Kalau tidak, dia akan memberitahu bahwa user dan passwordnya salah. Kemudian selesai. Kemudian yang kedua, untuk tombol cancel itu adalah kita kasih perintah yang nanti bila diklik tombol cancel tersebut dia akan langsung keluar, tidak ada kegiatan yang dilakukan selain keluar, ya. Sekarang kita coba pasang perintahnya ini, ya. Untuk memasang perintahnya atau codingnya, kita ke sini nih. Ini ada view code, diklik sekali atau double klik di sini juga bisa. Ya, ini kita klik view code aja. View code. Kemudian di sini CMD-OK karena mau dikaitkan dengan CMD-OK. Eventnya klik tadi. Ya, ini eventnya klik. Ini, ini eventnya klik. Tuh. CMD-OK dengan event klik. Ya, kemudian kita tuliskan coding ini. Nih. Kalau text user titik text, ya, titik text ini bisa diartikan sebagai isi dari text box yang bernama text user kalau sama dengan admin, kemudian dan isi text box dari text password berisi 123 kalau benar dia menjalankan perintah di antara if dan else. Tapi kalau salah, dia menjalankan perintah di antara else dan and if. Karena penghubungnya and, maka text box user itu harus berisi tulisan admin dan text box password itu harus berisikan tulisan 123, ya. Nah, ini sekarang kita ketik di sini if txt user titik text sama dengan admin and txt, ini udah ada tulisannya, tinggal klik aja, double klik aja, titik text sama dengan 123 then ya, FRM data pegawai titik show itu maksudnya ditampilkan atau dipanggil. Tapi kalau tidak, maka memunculkan kotak pesan message box ya, MSG ini box, ya. Ya, sesuai dengan kalimatnya aja. Nih, user atau passwordnya salah.
kutip user atau passwordnya salah. Hanya ada tombol OK, ya, VB OK only. Kemudian kotak pesan tersebut ada tulisan perhatian sebagai judul. Ini adalah pesan yang ditampilkan dalam bentuk sebuah jendela, sebuah kotak, dan di jendela di kotak tersebut hanya ada tombol OK, yang bila kalau tombol OK itu diketik pesannya langsung hilang. Dan kotak tersebut atau jendela tersebut dia memiliki judul tulisan yaitu apa? Perhatian. Ini kita coba ya. Nah, ini saya ketik asal-asalan dulu, salah. Nah, sebentar, ini saya turunkan. Tuh. Ya ini kalimatnya dan hanya ada tombol OK. Tapi kalau saya ketik benar, dia akan memanggil form data pegawai. Tuh, form data pegawai. Ya, seperti itu. Nah, ini kalau kita tutup dia kembali ke sini. Nah, dari percobaan tadi, setelah form data pegawai itu dimunculkan, ya kita lihat form dari login itu tidak hilang, masih tetap ada. Kita harus buat agar kalau dia memanggil form data pegawai, selanjutnya form login itu hilang, ya. Kita berarti harus perbaiki coding. Nah, kita lihat codingnya yang harus ditambahkan. Form login itu kita sembunyikan, ya. Hiding hide ini menyembunyikan. Me ini artinya saya di sini diartikan sebagai form yang sedang terbuka. Ketika kita menjalankan form yang sedang terbuka itu adalah form login. Jadi me ini artinya form login. Hiding ini ini adalah menyembunyikan. Jadi form login ini disembunyikan, kemudian dia memanggil form data pegawai. Tuh, ya, form loginnya nggak ada. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kita sudah berhasil membuat fitur login. Ya. Demikian pembuatan fitur login.